Dari sudut pandang Suyati, dalam segmen baru podcast Dialog Senja. Kita akan bertutur tentang mencari jati diri, berjuang, dan bagaimana mengobati hati dari rasa sakit yang tercipta karena manusia. Selamat mendengarkan. Sepenggal kisah. Jadi awalnya aku tuh bukan orang yang terlalu suka dengan yang namanya aktivis gitu ya. Waktu SMP dulu aku terfokus hanya pada akademik saja. Jadi kayak aku harus juara satu kelas, aku harus ikut 10 besar satu sekolahan kayak gitu. Itu yang aku kejar waktu itu tuh. Tapi waktu di SMP itu bapak ibu guru tuh peka, bahkan selalu memberikan kesempatan gitu ya. Ya walaupun aku kayak masih, kenapa sih aku harus ikut ini kayak gitu, kenapa sih aku harus ikut itu kayak gitu ya. Waktu itu tuh kayak masih ya cuma kayak sekedar menaati perintah guru aja gitu ya. Dari semester 1 gitu ya, kelas 1 aku udah diminta untuk ikut kegiatan yang keagamaan kayak gitu. Terus di kelas 2 aku ikut OSIS juga waktu itu. Dan bahkan aku waktu itu mulai dari kelas 1 gitu ya, itu udah diminta, udah kayak jadi tangan kanannya guru gitu ya, udah diminta bantu di kegiatan perkemahan. Jadi aku 3 tahun itu ikut kegiatan perkemahan, ikutnya punya kakak kelas, ikutnya punyanya adik kelas gitu ya, dan punyanya aku sendiri waktu itu sampai berapa kali ya, 3 lebih. Dan di situ aku diminta bantu untuk hal yang berkaitan dengan siswa kayak gitu, bahkan menilai juga gitu. Dan di situ yang diminta hanya aku sebenarnya. Terus diminta yang lain gitu ya, silakan Mbak cari teman lagi, terserah kamu siapa kayak gitu ya. Otomatis teman-teman yang aku ajak adalah teman-teman yang memang benar-benar friendly dengan aku gitu ya, sudah deket kayak gitu aku ajak waktu itu. Jadi itu sih yang membuat aku seneng banget gitu ya, kegiatan yang bersama orang-orang banyak gitu ya, bertemu orang-orang banyak dengan pengalaman yang banyak kayak gitu. Aku seneng banget dari situ. Terus nih masuk di kelas 2 waktu itu ya, aku kan diminta untuk ikut lanjut di OSIS dan bahkan menjadi kandidat ketua OSIS waktu itu. Empat orang kan, 4 orang kandidat ketua OSIS, 3 laki-laki 1 perempuan gitu ya waktu itu dulu. Jadi yang waktu itu tuh kayak aku kayak enggak lah, jangan aku lah kayak gitu. Jadi masih kayak itu bukan menjadi hal yang kayak aku harus nih jadi pemimpin, aku mau coba, belum. Aku tuh kayak masih jangan aku lah, bahkan aku tuh udah bilang, Bu jangan pilih aku ya gitu ya. Jadi semua warga sekolah kan milih, semua guru-guru tuh pada ke ini, aku support banget gitu ya, karena aku di situ cuma yang perempuan sendiri gitu waktu itu. Dan alhamdulillah aku udah bilang pokoknya nanti yang jadi kamu aja kayak itu. Di belakang tuh aku udah kayak jangan aku lah kayak gitu. Akhirnya aku terpilihnya jadi sekretaris waktu itu. Nah dari situ aku juga tambah seneng untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi itu kan juga kegiatannya di luar juga sama teman-teman OSIS luar lain sekolah kayak gitu. Jadi perkumpulan itu, dan senang banget ya, kan ketua sama sekretaris yang mewakili dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita ada sharing-sharing kayak gitu. Aku senang banget. Dan waktu itu aku hanya sebatas itu gitu loh, belum terlalu, walaupun secara kegiatan di sekolah itu sudah banyak gitu ya yang aku lakukan, tapi memang aku belum terlalu untuk feel-nya dapat banget di kegiatan-kegiatan banyak yang sifatnya menjadi seorang aktivis itu belum terlalu ada gitu ya, belum dapat gitulah. Terus waktu itu SMA aku juga ikut kegiatan keagamaan sama kegiatan sama pramuka, namanya DA. Kalau di SMA itu namanya Dewan Ambalan. Jadi aku ikut kayak gitu, tapi nggak terlalu untuk yang fanatik juga gitu ya, atau istilahnya aku lebih semangat lagi, aku lebih kayak ada antusias lagi tuh belum sampai ke tahap itu gitu ya. Bahkan aku bilang ke teman-temanku, karena aku melihat teman-temanku yang dia aktif di organisasi ya, mungkin karena baru SMA gitu ya, jadi dia itu agak terkendala di akademik, dan aku bilang kamu jangan terlalu aktif kayak gitu, intinya seperti itu. Karena aku melihat dia itu dia kayak akademiknya tertinggal gitu ya. Terus aku kayak waktu itu sempat cemas gitu ya, ketika aku nanti aktifnya di organisasi, gimana dengan akademikku gitu ya. Ya memang sih menjadi kayak hal yang pertimbangan gitu ya. Tapi ternyata dari situ aku udah kayak diajak
lulus gitu ya, lulus di situ ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah, terus kegiatan-kegiatan di Kulon Progo gitu ya, yang sifatnya besar gitu ya, bahkan melibatkan banyak orang gitu ya. Dan aku senang banget waktu itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada kegiatan-kegiatan flash mob dan sebagainya. Aku senang banget waktu itu, dan dari situ aku mulai tertarik nih untuk jadi aktivis. Dari awal itu aku udah diminta untuk menjadi, biasanya sih MC yang awal-awal memang kayak kita tuh diberikan peran kayak gitu. Nah, aku ngambil kesempatan itu dengan semakin aku dikenal dengan orang gitu ya. Aku tahu banyak orang, teman-teman itu selalu memberikan amanah di lain tempat gitu ya, bahkan di organisasi yang lain kayak gitu. Waktu itu aku senang banget. Jadi kayak ada yang beda gitu ya dari aku, nggak cuma ya mungkin belajar aja, karena dulu kan lebih ke akademik ya. Jadi aku senang banget. Nah, akhirnya waktu itu juga aku dari awal maba gitu ya, sudah mencoba yang ikut kegiatan-kegiatan kakak tingkat kayak gitu, dan aku mulai seneng. Sampai sekarang aku senang banget ketika berkegiatan gitu ya, melibatkan banyak orang ya, menjadi seorang aktivis. Tentu itu bukan hal yang mudah untuk sampai aku di tahap ini. Karena apa? Dari awal itu sebenarnya dengan kisah-kisah yang tadi aku ceritakan ke teman-teman, itu aku juga pernah ada bullying gitu ya waktu SMP. Bullying itu tuh waktu di SMP bukan sepenuhnya lama gitu ya, tapi aku merasakan cuma sebentar saja sih di awal itu, waktu awal masuk SMP. Jadi kayak ya kayak apa sih ini orang kayak gitu, jadi kayak meremehkan kayak gitu waktu itu. Jadi kayak aku langsung down juga, karena kan masih kecil ya, masuk SMP kan udah kayak gini. Bahkan ada yang kayak ngelabrak kayak gitu loh. Aku jadi kayak takut waktu itu. Tapi aku tetap kayak waktu itu, karena aku masih fokus akademik, jadi aku gencar aja akademiknya. Ternyata teman-teman butuh aku kayak gitu. Jadi dari situ banyak teman-teman yang support, bahkan teman-teman itu pada main ke rumah untuk belajar kayak gitu. Jadi aku semakin bisa menahan diri untuk hal-hal yang mungkin aku sifatnya gak suka kayak gitu ya. Atau bahkan ketika teman-teman gak suka sama aku, ya aku tetap ngelakuin hal yang aku suka gitu ya, tidak takut lagi kayak gitu. Karena aku udah kayak, ya itu tadi, temanku udah berempati ke aku kayak gitu, sudah bersimpati ke aku kayak gitu. Itu dulu waktu SMP. Kalau di SMA, bullying juga pada waktu awal-awal aja sih sebenarnya. Dan menurutku itu hal yang wajar aja ya, karena kan sekolah ya kayak ejek-ejekan kayak gitu. Tapi yang memang kalau seperti itu tuh seharusnya jangan sampai terus kayak gitu, karena ada orang yang dia itu gak kuat gitu ya dengan hal-hal yang demikian kayak gitu. Bahkan kalau itu udah keterlaluan, ya dia akan depresi seseorang itu gitu ya. Tapi alhamdulillahnya aku tuh gak terlalu, ketika teman-teman ada yang mungkin ngejek atau apa, ya udah kayak cuma oke lah kayak gitu. Aku harus bangkit lagi kayak gitu. Itu waktu di fase SMA aku pernah ya, waktu di SMA aku tuh pernah down banget. Di kelas 3 aku ingat banget sih. Jadi aku tuh kan dulu juga ikut kegiatan-kegiatan banyak nih soal tari, walaupun di sekolah itu gak ada guru tari, tapi aku aktif sama teman-teman buat kayak tarian untuk dilombakan kayak gitu, buat kegiatan atau apa untuk mengisi kayak gitu. Biasanya diminta bapak ibu guru untuk mengisi kegiatan itu gitu loh, sebagai hiburan. Nah waktu itu kayak intinya ya kayak, kok kamu ikut kayak gini sih, kamu harusnya nggak ikut kayak gini kamu. Jadi banyak banget suara, dan itu nggak tahu kenapa, karena nggak cuma sekali gitu ya, nggak cuma sekali kena ke mentalku gitu ya. Oh gimana ya, jadi kayak dia itu orangnya selalu kayak menyalahkan kegiatan aku gitu loh. Nah aku waktu itu sempat dan bahkan nggak mau ngelanjutin soal tarian aku ini gitu ya, soal di bagian kesenianku ini waktu SMA lanjut ke kuliah tuh nggak mau tak lanjutin, karena aku kayak trauma banget, itu sakit banget rasanya tuh. Kayak kenapa sih kayak gitu, kenapa sih harus nggak boleh, kenapa sih, padahal kan aku juga menjaga dan sebagainya ya. Kayak apakah semuanya juga aku harus nurutin mereka, kan enggak kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener down banget waktu itu. Lanjut kalau di kuliah nggak ada sih, karena teman-teman sudah pada istilahnya menuju dewasa gitu ya. Teman-teman juga tahu gitu ya,
mana yang sifatnya itu benar gitu ya, mana yang sifatnya itu maksudnya untuk kebaikan-kebaikan banyak orang, atau bahkan itu tuh yang kegiatan bermanfaat, teman-teman udah paham lah ya. Jadi nggak ada yang kayak nggak dukung ya, mungkin hanya beberapa saja. Ini kayak oknum-oknum gitu ya, yang memang kan semakin tinggi pohon semakin kencang pula angin yang mau merobohkan gitu ya. Jadi ketika kita ingin naik ke level atas ya semakin ada lagi rintangannya gitu loh. Jadi memang itu hal yang wajar aja. Cuma gimana caranya kita itu nggak terlalu untuk hal yang memikirkan atau bahkan itu menjadi hal yang menghambat kegiatan kita atau aktivitas kita. Kita harus bisa manajemen diri kita, sama halnya dengan menyikapi orang-orang di sekitar kita gitu ya, lingkungan kita sendiri. Jadi itulah yang menjadikan aku jadi aktivis sampai sekarang itu, kayak senang banget ketemu orang-orang, dapat pengalaman banyak gitu ya. Capaian yang aku temukan sampai detik ini, bahkan aku bisa sekuat ini gitu ya. Aku sangat senang banget, bahagia banget, bersyukur banget atas Allah, atas apa yang diberikan Allah kepada aku gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang mudah gitu ya. Mesti teman-teman juga pernah merasakan bullying, teman-teman pernah merasakan diremehkan, teman-teman pernah merasakan kayak apa ya namanya, insecure, terus yang lainnya sebagainya. Tapi kalau intinya ya teman-teman ya, di sini ketika teman-teman down gitu ya, atau bahkan teman-teman merasa tidak percaya diri untuk mengikuti, melihat potensi teman-teman yang lain gitu ya, cobalah dulu gitu ya. Jangan sampai itu tuh membuat teman-teman berhenti di situ saja gitu ya. Jangan sampai, nggak apa-apa gitu ya, coba dulu aja gitu, mulailah gitu ya, start do it gitu ya, mulailah dari sekarang tentunya. Jadi teman-teman harus apa ya istilahnya, explore banyak hal gitu ya. Jangan sampai hanya stagnan di situ saja gitu ya. Eman sekali gitu ya bahwasanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat itu ya nantinya teman-teman akan menuai gitu ya, manennya gitu ya. Setelah menuai itu teman-teman akan memanennya. Jadi jangan sampai terlewatkan, teman-teman juga harus memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu tuh bukan hal yang mudah juga ya, bukan hal yang mudah, terlebih buat mahasiswa nih, seorang mahasiswa ketika dia aktif di organisasi, jadi dia juga harus bisa mengimbangi di akademiknya, itu harus ya. Jangan sampai nih orang yang aktif di luar ternyata akademiknya zong kayak gitu ya. Kita kan diberikan amanah untuk belajar ya, jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan itu juga gitu ya. Belajar memang nggak harus di dalam ruangan gitu ya, bukan hanya formal saja gitu ya, informal bisa, non formal bisa, tapi teman-teman itu diberikan amanah belajar, jadi teman-teman juga harus mengimbangi gitu ya. Dan jangan lupa hal-hal yang demikian itu yang sifatnya duniawi juga harus diimbangi bagian akhirat. Kalau dari aku dulu dapat dari guruku gitu ya, guru spiritual gitulah ya. Jadi dulu dinasihatin sebisa mungkin gitu ya, jadilah penunggangku dari siang hari dan menjadi rohib-rohib di malam hari. Maksudnya apa? Ketika kita di siang hari silahkan berdakwah, silahkan menyebarkan kebaikan-kebaikan, silahkan bermanfaat buat orang lain gitu ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Dan kalau malam hari ya kita istilahnya maksudnya ya kita ya sholat tahajud, kita benar-benar menguatkan agama gitu ya. Jadi itulah tawazun, sama gitu ya, antara kehidupan seimbang maksudnya antara kehidupan dunia dan di akhirat. Jangan sampai itu tuh menjadi hal yang kalau teman-teman, kalau dunia teman-teman kejar pun ya nggak akan sampai gitu ya, bahkan malah semakin jauh gitu ya. Tapi kalau teman-teman juga mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah itu bakal ngasih kok apa yang teman-teman itu inginkan gitu ya. Jadi kalau dari aku tuh kayak gitu, waktu dulu yang sempat down banget, bahkan ada yang sampai sekarang dulu gitu ya pernah meremehkan, kayak emangnya kamu bisa, dengan kata-kata yang seperti itu tuh aku juga kayak, loh apa yang salah dengan aku, kayak gitu, loh kamu meremehkan aku. Jadi waktu dulu ya kayak gitu tuh sesekali kayak down gitu ya, tapi aku selalu ingat bahwasanya ada hal yang ingin aku capai, ada hal yang ingin aku dapatkan, ada orang yang ingin aku banggakan, kayak gitu loh. Jadi kayak muncul semangat lagi untuk aku bangkit, jadi tidak terlalu di bawah kayak gitu. Tapi memang buat teman-teman yang mungkin susah untuk hal yang demikian move on gitu ya, nggak apa-apa, teman-teman coba cari hal yang teman-teman suka. Jadi hal teman-teman suka apapun itu, misalkan dalam dunia seni atau dalam dunia olahraga, dalam dunia entertain, macam-macam berkaitan dengan kesenangan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan diri teman-teman ya.
Jangan sampai itu teman-teman terlalu larut dan teman-teman down gitu ya, bahkan mungkin depresi. Jangan sampai teman-teman harus bisa kontrol diri teman-teman. Memang bukan hal yang mudah, tapi teman-teman harus coba. Kalau teman-teman gak coba, ya semuanya kan seperti itu gitu ya. Kalau hal yang demikian itu misalkan teman-teman gak bisa manfaatkan dengan baik, teman-teman akan menyesal nantinya ya, di kemudian hari, di tua nanti. Teman-teman, kenapa sih aku dulu nggak melakukan ini, kenapa sih aku dulu nggak melakukan ini. Dengan bekal teman-teman mencari pengalaman yang banyak, ikut kegiatan aktivitas yang bermanfaat, banyak hal, teman-teman besok bisa cerita nih ke anak, ke anak cucu gitu ya. Maksudnya itu bisa menjadi kisah yang teman-teman bisa ceritakan. Loh, kalau teman-teman nggak melakukan itu, terus apa dong yang mau diceritakan gitu ya. Capailah apa yang ingin kalian capai, kejarlah mimpi kalian setinggi-tingginya gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus ingat, harus seimbang ya antara dunia dan juga akhirat. Memang bukan hal yang mudah gitu ya buat orang-orang yang memang dia itu ada trauma besar, tapi trauma itu juga bisa diatasi ketika teman-teman, ya intinya teman-teman percayalah sama Allah gitu ya. Percaya Allah itu akan ngasih hal yang banyak gitu ya, hal yang ingin teman-teman capai, hal yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Allah akan menguatkan teman-teman gitu ya. Selain berdoa juga berusaha, nggak apa-apa. Jadi bangkit dan banyak kesuksesan yang terlahir dari badai dan rasa sakit, dari luka manusia yang diberikan tanpa berperasa. Kini niat dan rasa syukur adalah obat dari segala lelah yang aku rasakan.